Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada? Selamat jumpa kembali dengan saya, Ibu Liana Sunanto, yang pada semester ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali, untuk sharing diskusi kembali pada mata kuliah yang berbeda, yakni mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pada mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar ini, teman-teman mahasiswa nanti diharapkan dapat mengembangkan pemahaman teman-teman semua tentang hakikat pembelajaran matematika, meliputi prinsip, faktor, lalu teori belajar matematika di sekolah dasar itu seperti apa. Dan kemudian di sini juga teman-teman mahasiswa akan dibekali mempelajari mengenai apa itu mode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian metode, strategi, teknik dalam pembelajaran matematika, serta teman-teman mahasiswa pun akan mempelajari mengenai bagaimana cara membuat bahan ajar. Membuat bahan ajar tentunya pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Meliputi apa saja bahan ajar ini? Tentunya ada RPP, silabus, kemudian juga LKS atau alat instrumennya atau alat evaluasinya beserta dengan penilaiannya. Kemudian berbicara mengenai karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dasar, teman-teman mahasiswa bisa melihat di sini dari layar teman-teman semua bahwa matematika ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah abstrak. Nah, abstrak itu apa? Abstrak di sini tentu sebuah konsep matematika ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat didefinisikan atau undefined term definition. Jadi tidak dapat didefinisikan. Kalau kita berbicara bilangan satu, maka kita tidak bisa menyebutkan satu itu adalah pensil ini sebanyak satu gitu, atau buku ini, map ini sebanyak satu. Itu tidak bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini karakteristik dari pembelajaran matematika sendiri ada simbol. Simbol ini untuk memudahkan kita dari abstraksi matematika itu, dari sifatnya matematika yang bersifat abstrak tadi, disimbolkan bahwa satu atau bilangan satu ini dengan simbol satu, angka ya, dengan simbol angka satu. Nah, kemudian pembelajaran matematika juga dibutuhkan sekali dalam pembelajaran formal kita. Nah, dan juga tidak hanya dalam pendidikan akademis ya, tetapi di sini mempelajari matematika juga bermanfaat untuk dalam hidup bermasyarakat. Jadi membekali nanti siswa-siswi teman-teman mahasiswa kelak nanti pada saat mengajar untuk dapat hidup bermasyarakat. Kemudian karakteristik dari pembelajaran matematika itu sendiri adalah deduktif. Nah, deduktif ini adalah sesuatu hal yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian kita tarik menjadi suatu hal yang bersifat khusus. Jadi dalam pengambilan keputusan matematika itu tidak dari contoh-contoh yang sebelumnya lalu kita tarik garis besar, tetapi berdasarkan hal-hal yang memang sudah diakui kebenarannya secara umum, baru kita tarik kesimpulannya secara khusus. Jadi dapat dipastikan sebuah pembelajaran matematika itu adalah bersifat aksiomatik. Nah, jadi ada korelasinya ke sini, bersifat aksiomatik, yakni tidak dapat diragukan lagi nilai kebenarannya. Jadi, nilai kebenaran dari matematika ini memiliki nilai konsistensi kebenaran. Jadi, kebenarannya ini ya konsisten. Jadi, kalau kita berbicara bilangan ganjil itu disimbolkan dengan n plus 1, ya maka akan nilainya akan demikian, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembelajaran matematika tentu bersifat logis. Jadi tidak membuat seseorang menerka-nerka yang tidak berkesudahan ya. Nah, jadi di sini semuanya dapat berpikir, dapat dianalogikan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat semuanya. Nah, kemudian yang terakhir dari karakteristik pembelajaran matematika itu adalah hierarki sistematis. Maksudnya apa?
Jadi pembelajaran matematika ini di mana kita mempelajari hal dari sesuatu hal yang sederhana terlebih dahulu. Nah, sesuatu hal yang sederhana itu dari misalkan teman-teman memahami konsep bilangan terlebih dahulu nih. Bilangan satu itu bagaimana ya? Lalu ada setelah kita paham bilangan 1, 2, dan seterusnya, kita belajar penjumlahan. Setelah kita memahami konsep penjumlahan, mempelajari selanjutnya adalah perkalian, dan seterusnya sampai perpangkatan, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan kenapa karakteristik pembelajaran matematika itu adalah hierarkis dan sistematis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.